Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami warahmatullahi dari kelompok Waalaikumsalam. 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Dwi Putra, dan ada teman saya, Vito Firmansyah, Fauzan Erwin, dan Bima Kurnia Febrizal. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tentang Bank Lembaga Keuangan, yaitu adalah Bank Nagari. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Vito Firmansyah. Kepada Vito, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bro Dimas. Yang pertama yaitu ada judul dan keterangan. Nama perusahaan PT Bank Nagari. Nama panggilan Bank Nagari. Bidang usaha perbankan. Tanggal pendirian 12 Maret 1962. Tanggal beroperasi 17 Agustus 1962. Itu pertama ada dasar hukum pendirian. Keterangannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Hendri Final SH di Padang. Judul Dasar Hukum Perubahan Nama Keterangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari nomor 13 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Helsi Yasin SH MKN dan akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan nomor AHU 004461 AH 01.02 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran berdasar perseroan terbatas PT Bank Nagari. Alamat kantor pusat Jalan Pemuda nomor 21 Padang 25117 PO Box 11 kode pos 25117 telepon 0751 31577 25055 31578 34115 faksimili. 2. Baiklah, terima Model kasih bisnis. kepada Vito yang telah menjelaskan dari materi pertama. Yang kedua itu adalah model bisnis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, Bank Nagari sendiri itu menjalankan model bisnis yang mengedepankan layanan perbankan komersial dan syariah dengan beragam produk keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perorangan, usaha kecil dan menengah UMKM hingga koperasi. Dengan fokus utama di wilayah Sumatera Barat, Bank Nagari melayani nasabah lokal melalui jaringan kantor cabang fisik yang kuat, termasuk kantor cabang syariah serta unit layanan syariah. Selain itu, untuk menjangkau nasabah secara lebih luas, Bank Nagari terus mengembangkan layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, dan aplikasi Nagari Mobile Banking yang memudahkan transaksi non-tunai melalui fitur seperti QRIS. Yang ketiga itu adalah story atau sejarah dari perbankan Bank Nagari tersebut. Sejarah pendirian tahun 1962, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi didirikan didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 yang dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yaitu pada pembentukan jaringan bisnis pada tahun 1965. Untuk pengembangan jaringan bisnisnya pada tahun 1965, kantor cabang pertama dibuka di Payakumbuh berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Pusat atau Gubernur Bank Indonesia nomor Kep 19 USB 65 pada tanggal 25 September 1965. Dan pada tahun 1983, gedung baru kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dibuka di Jalan Pemuda nomor 21 Padang. Selanjutnya itu adalah sejarah dari perubahan badan hukum pada tahun 1973. Perubahan badan hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari perusahaan terbatas menjadi perusahaan daerah atau PD karena berdasarkan Undang-Undang 1992 tentang ketentuan dasar Bank Pembangunan Daerah.
Selanjutnya itu adalah ini kegiatan bisnis pada tahun 1989 hingga 1996. Bank Nagari juga menjadi suatu bank pembangunan daerah pertama yang menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebanyak 15 miliar dengan tujuan meningkatkan modal bisnis bank, dan pada tahun 1991 juga menjadi bank pembangunan daerah pertama yang meningkatkan kegiatan usahanya menjadi bank devisa berdasarkan surat keputusan. Selanjutnya tentang peningkatan aktivitas bisnis itu dimulai pada tahun 2006 hingga sekarang. Sesuai dengan perkembangan dan menjadi lebih fleksibel dalam melakukan bisnis pada 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2006, bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan terbatas. Selanjutnya itu adalah perubahan nama perusahaan yang akan disampaikan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Selanjutnya, pada perubahan nama perusahaan tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Fauzan Erwin. Kepada Fauzan dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pada perubahan nama perusahaan pada tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2021 bertempat di Balai Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi dengan keputusan agenda pertama tentang evaluasi perusahaan nama PT yaitu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka disetujui perubahan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar terkait nama perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari diubah menjadi PT Bank Nagari. Untuk selanjutnya, nama panggilan PT Bank Nagari adalah Bank Nagari. Dimuat dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari nomor 13 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Helsi Yasin SH MKM. Dan akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan nomor AHU 0044671 AH0201 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Bank Nagari. Baiklah, terima kasih kepada Fauzan yang telah Next. menjelaskan dari materi tersebut. Yang keempat itu adalah dari materi produk-produk Bank Nagari yang akan disampaikan oleh Bima. Kepada Bima dipersilakan. Produk. Yang pertama ada promosi, yaitu ada Nagari Men and Woman, Nagari Swalayan, Nagari Loyalty, Top Up GoPay pakai All In, promo edisi Mart, promo edisi Sehat Cantik, promo edisi Modis, promo edisi kuliner, promo edisi elektronik, promo edisi All In, undian tabungan berhadiah, dan KPR berhadiah langsung. Yang kedua ada produk simpanan. Yang pertama ada Simpeda, yang kedua ada tabungan Sikoci, yang ketiga ada Giro, yang keempat ada Sikoci Rencana, yang kelima ada Sikoci Pendidikan, yang keenam ada ketujuh ada Sikoci Pensiun, dan yang kedelapan ada Deposito. Yang ketiga, pinjaman komersil. Ada KUR, KPUM Simama, KUR Super Mikro Marandang, KMK Bangkit, KUR Super Mikro, KMK MG Faskes, KMK MGKP, Bank Garansi, KMKK, KMKKMG, KIMG, KRK, KKBPR, KK Koperasi, KPUM. Yang keempat ada produk syariah. Yang pertama ada pembiayaan multijasa, KPR FLPP Syariah, terus ada pembiayaan kendaraan bermotor atau PKB Syariah, terus ada tabungan Tahari Syariah, Gria Madani, Tahari Junior, Sikoci Umroh dan Kurban, KUR Syariah, Sikoci Syariah, MMQ, Murabaha Plus, Murabaha Modal Kerja, Murabaha Investasi, Modal Kerja Kontraktor, Giro IB, Gadai Emas IB,
deposito mudharabah. Yang kelima, produk jasa lainnya. Yang pertama ada pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terus ada NKIS Bank Nagari, Nagari Digital Masjid, BIFES, TPE, Safe Deposit Box, All In by Nagari, Nagari Card, SMS notifikasi, Laku Pandai, kartu ATM atau debit giro, limit kartu ATM atau debit, APN, penarikan tunai tanpa kartu, QRIS Bank Nagari Mobile Banking, Nagari Mobile Banking, Nagari Virtual Account, Nagari Portal Payment, House to House, Nagari Auto Debit, Western Union, SMS Banking, dan Nagari Cash Management. Yang keenam ada pinjaman personal. Yang pertama ada KCU Simama, KKB, KPR FLPP, KPR MG, KCU PIM non PNS non struktural, KCU perangkat desa, KCU pegawai swasta, KCU pensiunan pegawai, KCU umum, dan KJD. Baiklah, terima kasih kepada Bima yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya itu update terakhir yang akan disampaikan oleh anggota Dimas yang bernama Fadil. Kepada Fadil dipersilakan untuk menjelaskan tentang update terakhir dari Bank Nagari. Mungkin ada kendala dari Fadil pertama. Lanjutkan dengan oleh Enggak, bisa Dimas. Silakan. Berita terbaru, Bank Nagari raih penghargaan dari BPKH. Bank Nagari ikut serta memeriahkan Dies Natalis UNP ke-70. Ketiga penghargaan diraih Bank Nagari pada ajang Prima Award 2024. Baik, terima kasih B. kepada Jumlah menjelaskan tentang update terakhir. Yang selanjutnya itu ada jumlah Bank Nagari yang akan dijelaskan oleh Bima. Kepada Bima dipersilakan. Jumlah Bank Nagari. Jumlah kantor Bank Nagari yaitu ada 1 kantor pusat, 33 kantor cabang, 41 kantor cabang pembantu, dan 38 kantor kas. Bank Nagari telah mempunyai 3 kantor cabang syariah, 6 kantor cabang pembantu syariah, 35 unit layanan syariah, dan 1 kantor kas syariah. 3 kantor cabang syariah berada di Padang, Payakumbuh, dan Solo. Sedangkan 6 kantor cabang pembantu syariah berada di Bukit Tinggi, Pariaman, Parangpanjang, Simpang Ampe, Sikabau Koto Baru, dan Batu Sangkar. Baiklah, terima kasih kepada Bima yang telah menjelaskan. Selanjutnya itu adalah kasus-kasus dari Bank Nagari. Kasus pertama itu ada seorang nasabah Bank Nagari di Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat bernama Kahrudin menebar berita hoax setelah diduga gagal membayar angsuran pinjamannya selama 14 bulan. Kahrudin sebelumnya mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat KUR sebesar 500 juta dengan agunansi 2 sertifikat tanah. Ia mengklaim kepada media bahwa ia hanya mengajukan pinjaman 200 juta, tetapi pihak bank mencairkan 500 juta tanpa persetujuannya. Kepada cabang Bank Nagari Lubuk Sikaping, Henry Sahri membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa Kahrudin dan istrinya telah menandatangani akad kredit sebesar 500 juta dan menerima pencairan dana 440 juta melalui teller. Pihak bank telah melayangkan surat teguran karena Kahrudin belum membayar angsuran sejak April tahun 2023. Meski demikian, Kahrudin belum melaporkan dugaan penipuan ini ke Polres Pasaman. Bank Nagari sudah mempersiapkan bukti-bukti terkait kasus ini jika diperlukan oleh pihak kepolisian. Itu adalah kasus kedua, bisa teman-teman lihat ada seorang nasabah Bank Nagari, Nurdin Afianto, kehilangan uang sebesar 20 juta. Dan kasus yang ketiga itu sebanyak 141 rekening nasabah Bank Nagari di Sumatera Barat menjadi korban skimming dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar. Baiklah, ini merupakan dokumen-dokumen atau bukti-bukti kami melakukan visit ke lapangan di Bank Nagari cabang pembantu Tabing. Bisa teman-teman lihat di sini beberapa dokumentasi yang
yang kami ambil dari Bank Nagari Cabang Tabing. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Fauzan, Bima, dan Fadil dan Vito, dan saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Di sini saya cukupkan presentasi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Ahmad Gifari dipersilahkan. Izin Dimas untuk pertanyaannya berapa pertanyaan Dimas biar bisa Eh, dibatasi. Sesuai dengan Ya, itu pertanyaannya adalah 3 pertanyaan saja cukup dalam. Baiklah, untuk pertanyaan kedua itu ada Fiona Farid Salim. tanya sama ibu ya. Satu orang lagi. Baik, kepada Ahmad Gifari dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ditulis di grup kelas. Baik, yang ketiga itu adalah Aulia Putri. Bisa didengar Ahmad Gifari atau ada kendala sinyal? Baik, kita alihkan dulu kepada Aulia Putri. Kepada Aulia dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Dimas. Pertanyaan saya adalah, apakah selama observasi kelompok ini ada kendala atau bagaimana? Terima kasih Dimas. Baik, terima kasih kepada Aulia Putri yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi mungkin bisa Dimas jawab di sini. Putri bertanya kepada kelompok penyaji itu apa saja kendala-kendala yang kita hadapi saat visit ke lapangan seperti itu. Mungkin kendala yang pertama itu adalah mungkin dari perizinan. Kami mungkin tidak banyak mengetahui tentang apa-apa saja, mungkin tentang data-data yang mendalam atau data-data yang yang tidak harus kami ketahui, mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu adalah tidak semua informasi yang kami dapat dari Banagari itu kami tulis dalam presentasi atau kami sampaikan kepada khalayak umum seperti itu Putri. Itu adalah kendala yang kami hadapi saat kami melakukan observasi ke lapangan. Bagaimana Putri? Apakah mengerti? Terima kasih Dimas yang telah menjawab pertanyaan saya. Baik, sama-sama. Selanjutnya Fiona Valencia Salim dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kepada Fiona dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang membedakan Bank Nagari dengan bank-bank lainnya yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih kepada Fiona memberikan kesempatan untuk kami untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya kepada Ahmad Gifari dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sudah saya ketik di kolom chat, Dimas. Boleh dibacakan untuk menyempurnakan dari presentasi kita, Ahmad Gifari. Dibacakan saja. Baik, kepada kelompok penyaji, coba jelaskan apa saja yang menjadi keunggulan pembeda antara Bank Nagari dan bank-bank lainnya yang ada di Indonesia, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan transaksi keuangannya di Bank Nagari. Baik, terima kasih kepada Ahmad Gifari yang telah menyampaikan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan dari Fiona Valencia yang akan dijawab dan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang bernama Bima. Kepada Bima dipersilahkan. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vio. Itu pertanyaannya, apa yang membedakan Bank Nagari dengan bank yang ada di Indonesia? Yang membedakan Bank Nagari dengan Bank Indonesia yang pertama itu adalah status sebagai Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Fokus utamanya adalah mendukung pembangunan ekonomi daerah, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan program pembiayaan UMKM untuk pengembangan ekonomi lokal. Bank Indonesia seperti Bank Nasional atau swasta memiliki fokus yang lebih luas dan tidak terbatas pada pembangunan daerah tertentu. Terus untuk yang kedua ada pada geografisnya, yaitu Bank Nagari beroperasi dengan fokus utama di wilayah Sumatera Barat. Meskipun memiliki cabang di luar provinsi seperti di Jakarta dan Pekanbaru, jangkauan geografinya tetap terkonsentrasi pada daerah asalnya.
Bank nasional seperti BCA, Mandiri, atau BRI memiliki jaringan cabang yang jauh lebih luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia dan internasional. Terus ada yang membedakan adalah hubungan dengan pemerintah daerah. Bank Nagari memiliki hubungan erat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memungkinkan partisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangunan daerah seperti infrastruktur dan pengelolaan dana pemerintah. Bank nasional atau swasta tidak memiliki hubungan eksklusif seperti ini. Sekian jawaban dari saya. Mungkin Fiona merasa puas dengan jawaban yang saya berikan. Merasa puas. Terima kasih kepada tim pengaji. Baik, terima Baik, kasih. mungkin terima kasih kepada Bima yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Fiona. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ahmad Gifari, yang mana pertanyaan adalah coba jelaskan apa saja keunggulan pembeda antara Bank Nagari dan bank lain-lain yang ada di Indonesia. Mungkin pertanyaannya cukup sama tadi dengan Fiona, tapi tidak apa-apa. Kelompok kami berusaha untuk menjabarkan lebih lengkapnya lagi. Yang akan dijawab oleh Vito. Kepada Vito dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Gifari. Baik, terima kasih Dimas. Gua jelaskan apa saja keunggulan pembeda antara Bank Nagari dan bank lain yang ada di Indonesia, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan transaksi keuangannya di Bank Nagari. Baik, terima kasih. Yang pertama, yaitu ada fokus pada pengembangan daerah. Itu Bank Nagari memiliki komitmen kuat untuk mendukung pembangunan Bank Nagari memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan nasabah dan karakteristik ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang menjadi nilai tambahan dibandingkan Bank Nasional. Dan untuk produk dan layanan berbasis kearifan lokalnya, yaitu mereka memiliki produk syariah dan konvensional. Bank Nagari menyediakan layanan perbankan syariah dan konvensional, sehingga nasabah memiliki fleksibilitas untuk memilih produk sesuai kebutuhan dan keyakinan mereka. Dan kedua, ada namanya layanan kredit mikro dan UMKM, menawarkan produk kredit yang dirancang khusus untuk mendukung usaha kecil dan menengah di daerah Sumatera Barat. Dan untuk jaringan dan akses yang luas di Sumatera Barat juga, mereka memiliki kantor dan ATM terluas di Sumbar. Sekian, terima kasih. Jawabannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vito yang telah menjelaskan dari pertanyaan dari Ahmad Gifari. Baiklah, berakhirnya pertanyaan dari Ahmad Gifari tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menghadiri presentasi kelompok 3. Dan untuk bukti visit laporan kami tadi, mohon dihidupkan kameranya untuk screenshot untuk pengambilan absen untuk teman-teman semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menghadiri. Sekian, banyak maaf dari kelompok 3 apabila anggota dan lain melakukan kesalahan dalam pembicaraan atau penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.